Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Nurul Mastika dari jurusan Tasawuf Psikoterapi PKL 2020 DPL Ibu Yuli Darwati MSI. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang konseling saya dengan keluarga saya, yakni kakak saya. Jadi kisahnya seperti ini teman-teman. Diawali dengan kakak saya. Kakak saya ini berumur sekitar 30 dan sudah menikah. Menikahnya pada bulan Februari 2020. Dan sekarang istri kakak saya sedang hamil sekitar 8 bulan kalau tidak 7 bulan. Kemarin pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 kakak saya dan istrinya sedang melakukan USG ke dokter. Teman-teman tahu enggak apa sih USG itu? USG adalah alat bantu atau pemeriksaan penunjuk dalam bidang kedokteran yang memanfaatkan gelombang suara atau ultrasonik untuk frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar. Jadi kakak saya dan suaminya pergi ke USG, yakni ke dokter untuk USG. USG ini nanti akan menghasilkan sebuah gambar untuk mengetahui anaknya nanti cowok atau cewek. Ketika sudah USG ternyata hasilnya kurang memuaskan, kata dokternya, yakni ibu hamil si istrinya itu hamilnya sungsang. Teman-teman tahu enggak sungsang itu apa? Sungsang di sini adalah kondisi ketika kepala janin berada di rahim bagian atas, bukannya di rahim bagian bawah mendekati jalan lahir. Nah, dari hasil USG yang kurang memuaskan ini ternyata menimbulkan banyak pikiran untuk kakak saya. Ini gambarannya saya akan tunjukkan. Ya, kejadiannya seperti ini. Kakak saya menghubungi saya sekitar jam 1:30, berkomunikasi lewat WhatsApp. Nah, ini mulai konseling saya dengan kakak saya berlanjut. Nah, ini komunikasi saya dengan kakak saya berkonselor melalui WhatsApp. Ini saya tunjukkan gambarannya. Tepatnya pada pukul 01.39 setengah 2-an kakak saya memanggil saya, menjapri saya. "Dek," saya jawab, "Dalem. Pripun mas?" Ini saya jawab saya translatekan pakai bahasa Indonesia ya teman-teman. "Aku nggak bisa tidur," kata kakak saya, "kepikiran hasil USG kemarin." Saya jawab, "Ya Allah mas, nggak usah terlalu dipikirkan segitunya." Ternyata di sini kakak saya kepikiran hasil USG kemarin hingga sampai tidak bisa tidur. "Lah gimana tuh Dik kalau nggak dipikirkan?" kata kakak saya. "Aku takut nanti waktu melahirkan istriku kesusahan sampai aku mikir yang tidak-tidak," kata kakakku. Di sini kakakku mulai berpikiran negatif, terus punya rasa takut nanti ketika istrinya mulai lahirannya kesusahan, sampai kakakku berpikiran yang tidak-tidak. Kemudian saya tanya, "Kata dokter gimana tuh mas?" Jawabnya dokter, kata kakakku,
bayi itu akan bisa berubah di atas maupun di bawah. Saya bilang ke kakak saya, gini saja mas, sampean tidak usah berpikiran terlalu negatif Rumin, sampean tenangkan pikiran sampean dengan baik dulu atau positive thinking dulu. Kata kakak saya, iya sih. Di sini kakak saya mulai berpikir, benar kata adik saya harus berpikir positif dulu. Ada benarnya juga kata kakak saya. Aku tadi bangun tidur terus kepikiran hasil USG itu saja gitu. Jawab, "Nggih mas, sampean tenangkan pikiran sampean terlebih dahulu saja." Dan saya tanyakan lagi, sampean sudah tanya masalah cara mengatasi hasil hamilnya itu sungsang sama dokter? Kakak saya menjawab, sudah dek, ternyata kakak saya sudah tanya cara untuk mengatasi hamil sungsang. Kata dokter, disuruh sujud agak lama biar bayinya bisa berubah. Nah di sini ternyata dokternya sudah menyarankan untuk sujud untuk lebih lama. Saya jawab, alhamdulillah, nggih mas, itu bagus untuk olahraga juga. Intinya mas, saya jawab lagi, kita selalu pasrah kepada Allah yang maha pencipta dan ikhtiarnya dari segi batin pasrah kepada Allah. Kalau segi pikiran positive thinking, terus dari segi fisik olahraga, makan sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian minum susu. Itu dari segi fisiknya. Kemudian saya bilang lagi, kata dosenku mas, pas Pak Yai Asyari itu bilang, kita harus selalu pasrah, kemudian ikhtiar, dan pasrah lagi, ikhtiar lagi, itu kuncinya. Saya bilang gitu he. Kemudian kakak saya menjawab, iya dek, doakan ya mas, minta tolong sama doakan agar bayinya selamat, ibunya selamat, seperti itu. Saya jawab, iya pasti, amin, suwun dek. Saya bilang, nggih sami-sami mas. Ya di sini konseli saya dengan kakak saya, yang awalnya kakak saya memiliki rasa berpikir negatif, kemudian rasa takut, khawatir, kebingungan, itu memiliki keyakinan kembali dengan kata-kata saya bahwa semua itu bisa berubah jika kita dekat dengan Tuhan kita, dan Allah itu maha pencipta, membolak-balikkan sesuatu yang diciptakannya. Di sini kakak saya mulai percaya bahwa dokter juga bilang bahwa kalau kita dengan sujud lebih lama, maka bayi itu bisa berubah, bisa berbolak-balik. Nah di sini pendekatan kita kepada Tuhan kita, bisa jadi itu juga ikhtiar kita, yakni dengan batin pasrah kepada Allah, kemudian segi pikirannya positive thinking, dari segi fisiknya olahraga, makan sayur-sayuran, buah-buahan, minum susu, itu semua adalah pasrah dan ikhtiarnya kita kepada Allah untuk menjalankan hidup di dunia ini. Yang pasti teman-teman jangan lupa libatkan Allah di setiap urusan kalian. Itu tadi konseli saya dengan kakak saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen, dan tunggu video selanjutnya.